Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelajaran astronomi. Kali ini saya akan membahas kronometer atau pesawat penunjuk waktu yang disingkat PPW. Ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Baik, sebelum memulai pelajaran ini sebaiknya semua subscribe channel saya, nyalakan lonceng supaya mendapat materi yang baru, like dan komen demi kemajuan channel saya ini. Baik, kita akan lanjutkan tentang kronometer adalah alat untuk mencatat waktu GMT yang akurat. Ditemukan oleh John Harrison pada abad 18. Alat ini diciptakan dengan seri baja atau mechanical chronometer yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian berkembang dengan chronometer quartz dengan menggunakan baterai. Tapi ini kurang populer. Yang digunakan di kapal biasanya chronometer mechanical. Kemudian ada saat ini yang telah digunakan jam atom, yaitu jenis jam yang menggunakan standar frekuensi resonansi atom sebagai penghitungnya, sehingga memiliki tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Tapi ini tidak biasa digunakan. Ini digunakan pada alat-alat yang disiarkan menggunakan internet maupun menggunakan jaringan online lainnya. Kronometer mekanik yang masih digunakan sampai sekarang di kapal yang sedang belajar. Kemudian yang kedua adalah kronometer quartz yang menggunakan baterai. Yang ketiga, kronometer atom yang sampai sekarang merupakan sumber dari waktu yang ada di GPS maupun yang ada di Android handphone kita. Jadi yang terakhir ini tidak digunakan di kapal. Karena yang digunakan adalah kronometer mekanis ataupun kronometer quartz, maka kronometer tersebut dapat berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari GMT yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian untuk mengoreksi kronometer dengan mendengarkan siaran radio pantai yang berasal dari siaran radio yang ada di London, di Greenwich. Siaran pada gelombang radio A1 atau frekuensi tanpa modulasi yang Morse setiap saat selama 24 jam. Kemudian di Indonesia memancarkan melalui siaran radio pantai yaitu Jakarta Radio yang memiliki kosin Papa Kilo X-ray dengan Morse kode Morse XNGO atau orang biasa nyebut mendengarkan radio Onogo.
penunjukan waktu atau PPW, penunjukan waktu PPW tidak sama dengan penunjukan waktu GMT. Tadi kita berjalan lebih cepat atau tidak berjalan lebih lambat, yaitu maka tidak sama ini akan memiliki satu duduk, yaitu selisih antara PPW dan GMT sejati. Langkah jumlah perubahan duduk dalam 24 jam atau 1 hari. Lalu, jumlah perubahan duduk dalam waktu tertentu bukan dalam waktu 24 jam. Misalnya 2 hari 4 jam atau 4 jam saja. Duduk disebut positif jika PPW lebih lambat dari GMT. Duduk disebut negatif jika PPW lebih cepat dari GMT sejati. Dengan rumus umum, GMT sejati sama dengan duduk ditambah PPW atau PPW ditambah duduk. Sedang duduk sama dengan GMT sejati dikurangi PPW. Menghitung duduk. Contoh, diketahui waktu GMT sejati pukul 10.00, waktu PPW 10:09 maka diminta hitunglah duduk. Maka jawabnya sebagai berikut. Rumus umumnya adalah duduk sama dengan GMT sejati kurangi PPW. Sehingga 10 dikurangi 10 9:09 sama dengan minus 9:09. Ini duduk diperoleh, maka minus. Ini jamnya, cara membacanya tentu dibaca detik dulu, baru menit, baru jamnya. Jadi detiknya dilihat di 9, menitnya di 9, kemudian ini di 10. Artinya jam 10:09 9 detik. Demikian cara membacanya. Menghitung duduk yang contoh kedua. Pada waktu GMT sejati ditilik di Jakarta Radio menunjukkan waktu 12.00 dan kronometer di kapal menunjukkan pukul. Kita lihat, cara lihat ini adalah detiknya dulu, kita lihat 26, kemudian menitnya 5 lebih, hampir 6, jadi kita sebut 5, kemudian 12. Jadi menunjukkan pukul 12.05 menit 26 detik. Kemudian hitunglah duduk saat pendidikan. Maka kita jawab sebagai berikut. Jadi kita jawab rumusnya adalah duduk GMT sejati kurangi PPW. Waktu GMT adalah 12.00. Waktu PPW 12:05 menit 26 detik. Jadi minus 5 menit 26 detik. Menghitung duduk, langkah, dan lalu. Contoh 3. Pada buku jurnal logbook kronometer, jadi di kronometer perlu dicatat setiap hari. Kalau di WIB biasanya pukul 7.
pagi. Di Indonesia pukul 7 pagi karena itu suhu paling normal. Sehingga pada saat itu kronometer perlu diputar pernya dengan memutar secara hati-hati sampai penuh. Jadi sehari sekali kronometer mekanis ini harus diputar, yaitu jam 7. Kemudian biasanya dilakukan sebelum menyesuaikan, melihat siaran Jakarta Radio. Jadi jam 7 kita lihat sebelum jam 7, jam 7 kurang seperempat kita putar, kemudian pada waktu pukul 7 kita mencatat kronometer kita miliki dengan Jakarta Radio. Kemudian kita masuk ke dalam logbook kronometer, di mana kita memiliki pada logbook diperoleh catatan sebagai berikut. Tanggal 13 Mei, isyarat radio ditilik pada PPW1 atau pengamatan pertama, yaitu 003620. Kemudian tanggal 13 Mei dilihat pada PPW yang kedua, yaitu 003626. Kemudian diminta hitunglah duduk pada kedua tanggal tersebut. B. Duduk pada tanggal 14 Mei atau PPW 3 pada pukul 6.00. Maka kita jawab sebagai berikut. Waktu tolok ya, jam 7.00 pada tanggal 10 kita menilai. Kemudian delta tolok WIB kita tahu di 7 jam. 7 jam kita lihat di standar time di Almanak Nautika kalau belum tahu, karena kita Indonesia tentu tidak perlu melihat daftar, kita langsung tahu. Atau kita hafal, kita langsung tahu. Makanya kalau kita nggak tahu harus melihat di standar time yang ada di Almanak Nautika. Kemudian kita kurangi, maka ketemu GMT sejatinya adalah jam 00. Kemudian PPW1 adalah dari catatan tadi adalah 36 menit 20 detik. Maka duduk 1 sama dengan GMTS 1 dikurangi PPW1 ketemu minus 36 menit 20 detik. Tanggalnya tidak berubah. Kemudian kita hitung waktu tolok yang pukul tanggal 13 bulan 5. Sama hitungnya, tapi yang kita cari adalah PPW2. Maka kita peroleh PPW2 minus 36 menit 26 detik. Kemudian duduk 1 kita pindahkan di bawah duduk 2 dan kita kurangkan. Karena tanggal 13 sampai tanggal 10 sampai tanggal 13 berarti kita cari langkah mencari lalu dalam kita kurangi atas kurang bawah, maka ketemu minus 6 detik, 6 sekon selama 3 hari. Jadi lalu perubahan duduk dalam beberapa hari adalah 3 hari sama dengan 6 detik. Jadi langkah harian sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan minus 2. Jadi ini minus 6 sekon, 6 detik dibagi 3.
3 hari, maka ketemu adalah minus 2 skon. Kita sudah mengetahui langkah atau langkah hariannya adalah minus 2 skon. Ya, lalu 3 hari minus 6 skon, langkah harian, langkah per hari minus 6 skon dibagi 3 sama dengan minus 2 skon. Kemudian kita diminta adalah untuk mengetahui duduk tanggal 14 bulan 6 pada PBW 6 jam. Maka kita masukkan PBW 3 yang ditanyakan, kemudian kita tahu PBW 2 adalah 00 tanggal 13, maka perbedaannya adalah 6 jam 1 hari atau sama dengan 1/4 hari. 6 dibagi 24, jadi 1/4. Kemudian lalu sama dengan langkah kali selisih waktu. Langkahnya kita sudah tahu minus 2 kali selisih waktu 1/4 hari. Maka lalunya sama dengan minus 2,5 skon. Kemudian duduk 2 yang kita ketahui adalah minus 36 menit 26 detik. Kemudian kita tambahkan duduk baru sama dengan duduk lama ditambah lalu. Duduk baru atau duduk 3 sama dengan duduk lama atau duduk 2 ditambah lalu. Maka kita tambahkan ketemu duduk 3 adalah minus 36 menit 28,5. Dapat juga kita bulatkan menjadi minus 36 menit 29 detik. Demikian untuk menghitung duduk baru. Contoh 4, pada buku jurnal logbook kronometer dicatat pada setiap pukul 8 waktu Bahamas dengan mendengarkan isyarat radio. Pada logbook diperoleh catatan sebagai berikut. Pada tanggal 2 Februari, isyarat ditilik pada PBW 1, PBW pertama, pukul 00.53.12. Pada tanggal 4 Februari, isyarat radio ditilik pada PBW 2, yaitu 00.53.06. Kita tidak tahu ini 00 itu 12 siang atau 12 malam, karena kronometer hanya mencatat hanya ada tulisan antara 0 sampai 11 atau 12, 1 sampai 12 atau 0 sampai 11. Jadi maka kita nanti perlu melihat apakah PBW-nya itu malam atau siang. Kemudian diminta hitunglah duduk pada kedua tanggal tersebut, tanggal 2 Februari dan 4 Februari, kemudian pada duduk tanggal 5 Februari 2 PBW 20. Jawab, karena yang diketahui adalah waktu Bahamas sehingga adalah waktu tolok atau standard time, maka kita perlu membuka almanak Nautica, kecuali sudah hafal bahwa Bahamas itu standar toloknya, delta toloknya berapa. Tapi kalau belum tahu, kita cari, karena Bahamas di bujur barat, maka kita lihat di halaman 264. Jika di halaman di bujur timur, maka dilihat mulai dari halaman 262.
Ya, ini standard time yang menunjukkan waktu untuk di Indonesia di waktu di belahan dunia barat, bagian barat. Kita lihat di sini Bahamas, maka kita lihat adalah sama dengan, ini kita perjelas, sama dengan 5 jam. Jadi 5 jam artinya tidak ada tanda di depannya. Kalau di barat berarti nanti kita harus menambahkan. Kemudian kita tulis waktu Bahamas pukul 8. Kemudian delta tolok Bahamas 5. Karena tadi daftar tidak ada tanda minus, berarti kita tambahkan karena Bahamas di bujur barat. Di daftar tadi adalah di bujur barat, maka ditambahkan, maka ketemu GMT sejatinya adalah pukul 13 tanggal 2 bulan 2. Kemudian kita PPW-nya adalah 0.53.12. Ini kita lihat pagi atau malam kita dengan melihat waktu GMT sejati. Kalau GMT sejati 13, kemudian PPW-nya 00, maka kita karena GMT 13 dan PPW-nya 00, sehingga selisihnya lebih dari 6 jam. Maka PPW 1 ditambah 12. Jadi kalau lebih dari 6 jam, untuk berapa saja, ini adalah ditambah 12. Jika selisihnya kurang dari 6 jam, maka kita tulis apa adanya. Karena PPW ini selisihnya antara 13 dan 00 itu 12 jam, berarti lebih dari 6 jam, maka PPW ditambah 12. Jadi 00.53.12 ditambah 12.00 sama dengan 12.53.12. Kita masukkan ke dalam sini, kita rubah menjadi 12. Kemudian kita mencari duduk 1 adalah rumusnya GMT dikurangi PPW. Maka diperoleh 0 jam 6 menit 48 detik. Jadi duduknya plus karena GMT lebih besar daripada PPW. Kemudian waktu Bahamas 2 sama dengan yang pertama, yang di atas ini tanggal 4 bulan 2. Kemudian kita cari GMT sejati 2 yaitu 13.13. Kemudian yang kedua 00.53.06 kita langsung rubah menjadi 12.53.06. Kita kurang, kita peroleh 6 menit 54. Kemudian duduk 1 kita pindahkan di sini, kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan, maka diperoleh lalu sama dengan 6 detik dalam 2 hari. Maka lalu dalam 2 hari sama dengan 6 sekon atau 6 detik, 6 dibagi 2 sama dengan 3 sekon. Setelah itu kita lihat jawaban B, PPW 3 adalah 20.00 yang ditanya pada tanggal 5 Februari. Kemudian kita tahu bahwa langkahnya 2. Kemudian selisih waktunya adalah 7 jam 1 hari atau kita bikin 1,29 hari. Kemudian mencari lalu sama dengan langkah kali selisih waktu. Langkahnya kita tahu bahwa 3 sekon, kemudian duduk 2 tanggal 4 bulan 2 adalah 6.54. Sehingga duduk baru atau duduk tanggal 5 Februari adalah ditambahkan. Jadi
6 menit 57,9 6 menit 57,9 detik. Jadi kita duduk pada Februari dapat dibulatkan menjadi 6 menit 58 detik. Contoh 5A. Tanggal 20 Januari 2016 di Bujur Duga 154 derajat 30 menit barat. Waktu menunjukkan pukul 2.10 waktu Mintakat. Waktu Mintakat atau zona time. Jadi SET. Diadakan pengamatan bintang pada PPW jam 7.20 menit 26 detik. Duduk pada tanggal 17 Januari jam 19 GMT plus 11 menit 28 detik. Diketahui langkah plus 3 detik 3 sekon. Hitunglah GMT sejati dan tanggal ketika pengamatan tersebut. Jawab. Karena yang diketahui ZT, maka kita harus mencari ZD. ZD rumusnya adalah bujur dikurangi 7,5 derajat dibagi 15. Jadi kita tulis bujurnya 154 derajat 30 menit barat dikurangi 7,5 derajat atau 7 derajat 30 menit. Kemudian dibagi 15 ketemu 9 jam 48 menit. Ya, dibulatkan menjadi 10 jam. Yang penting jika lebih berapapun dari angka bulat maka ditambahkan 1. Contohnya 948. Bulatkan jadi 10. Kalau umpama ketemu 9 0 menit 12 detik, maka tetap dibulatkan menjadi 10 jam. Jadi sini yang penting lebih dari angka bulat, ditambahkan ke atas, dinaikkan 1. Kita sudah memiliki ZD sama dengan 10. Maka kita masukkan ZT 2010 tanggal 20 bulan 1. Kemudian ZD 10, kemudian kita tambahkan. Maka kalau ditambahkan secara normal, maka ketemu 30-10. Tapi tanggal tidak ada yang tanggal sampai 30. Yang paling tinggi jam tidak ada yang 30. Yang paling tinggi 24 atau 00. Jadi kita GMT duganya itu sama dengan 30 dikurangi 24. Tapi tanggalnya naik menjadi sehari. Jadi menjadi GMT duganya jam 6.10, tanggalnya 21 bulan 1. Jadi ini naik jadi 1 karena ini dikurangi 24. 24 jadi 1 hari ke sini, kemudian tanggalnya jadi jam 6. Kemudian mencari lalu GMT duga tanggal 21. Kemudian GMT tanggal 17 bulan 1 yang kita cari ada 19, yang ditanyakan adalah GMT pada 21.01 jam 6.10. Maka kita kurangin, maka ketemu 3 hari 11 jam 10 menit atau dibulatkan menjadi 3,46 hari. Kemudian lalu selisih waktu kali langkah. Selisih waktunya adalah 3,46 kali 3 sekon. Maka ketemu 10,38 sekon atau dibulatkan menjadi 10 saja karena kurang dari setengah. Kemudian PPW
Yang ini adalah tanggal jam 7.20.26. Maka diperoleh GMT pada tanggal 21 bulan 1 2016 adalah 7 jam 20 menit 36 detik. Contoh 5B, kalau tadi bujur timur, sekarang kita rubah menjadi bujur barat. Tentu, kalau tadi ini timur, sekarang kita menjadi bujur barat. Karena waktu Cook Island, maka kita mencari, kalau tadi set T, yang ini cari standar tolok, standar waktu tolok atau standar time, atau ST. Kemudian cari Cook Island di halaman 264 di Almanac Nautica. Kita buka standar time pada halaman 264, yang itu di barat. Ini bujur barat, maka kita lihat di waktu Cook Island tadi. Cook Island adalah 10. Kita tahu 10. Kemudian ini adalah delta tolok untuk Cook Island, 10. Tapi sama, tetap di bujur barat dengan soal berikutnya, tapi ini yang diketahui adalah standar time atau waktu tolok, sehingga diperoleh waktu 6.10. Kita udah tahu tadi cara ngitungnya, ini 30, 10 nggak ada, tinggal dirubah. Jadi untuk selanjutnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Kemudian mencari lalu, GMT juga tanggal 21 bulan 1, 6.10, kemudian GMT tanggal 17 bulan 1 adalah 19 jam. Jam 19, maka dicari selisih waktu sama dengan 3 hari 10 jam 10 menit, sama dengan yang sebelumnya, jadi 3,46. Kemudian kita lalu selisih waktu kali langkah. Selisih waktu 346 hari kali langkah harian 3 sekon per hari. Maka ketemu 10,38, dibulatkan menjadi 10 saja. Ingat, jika kurang dari 0,5 maka dihapus. Jika lebih dari 0,5 atau sama dengan ditambah 1. Kemudian PPW tanggal tersebut kita masukkan, yaitu 7/20/26. Kemudian kita tambahkan, maka diperoleh GMT sejati tanggal 21 bulan 1 2016 adalah jam 7.20 menit 36 detik. Contoh 5C. Sebetulnya contoh 5C hampir sama dengan 5A, 5B. 5A adalah CT, 5B adalah waktu tolok atau standar time ST, dan 5C adalah local mean time atau waktu menengah setempat. Biasa ditulis waktu duga di kapal 20.10. Soalnya sama, A, B, C, 5A, B, C sama, yang beda hanya waktu yang ditulisnya. Karena ditulis waktu duga di kapal, maka ini berarti menggunakan jam di kapal adalah menggunakan local mean time.
maka carilah BBDW, bujur dibagi 15. BBDW, kemudian kita masukkan waktu duga di kapal, tanggal 20 bulan 1, yaitu 20.10, jam 20.10. Kemudian BBDW 154 derajat 30 menit dibagi 15 sama dengan 10.18. Hingga kita tambahkan, kita peroleh GMT duga adalah 628. Tanggalnya 21 tentu saja. Kemudian kita lanjutkan mencari lalu. Sama dengan hitungan sebelumnya, selisih waktu sama dengan 346. 346 hari, kemudian kita mencari lalu sama dengan selisih waktu kali langkah. Kita tulis lalu sama dengan 346 hari kali 15 sekon per hari sama dengan 10,38 dibulatkan menjadi 10 sekon lagi. Ingat, tadi jika kurang dari 0,5 maka dihapus. Jika lebih dari 0 lebih atau sama dengan 0,5 maka ditambahin 1. Kemudian kita tulis PPW di bawahnya, kemudian kita jumlahkan dari atas ke bawah, maka akan ketemu GMT sejati tanggal 21 bulan 1 2016, yaitu 7 jam 20 menit 36 detik. Contoh 6A, pada waktu duga di kapal menunjukkan pukul 4.50 tanggal 4 April 2016 di bujur duga 106 derajat 9,6 timur. Diadakan penunjukan pada bintang pada PPW 95507. Diketahui duduk 8 GMT tanggal 1 April adalah minus 1 jam 15 menit 42 detik. Hitunglah langkah harian adalah minus 2 detik, 2 sekon. Kemudian hitunglah GMT sejati dan tanggal ketika pengamatan tersebut. Jawab, carilah bujur dalam waktu. Karena ini bujur timur, BTDW. Kita mencari BTDW. 106 derajat 9,6 menit dibagi 15 ketemu 7 jam 4 menit 38 detik. Kemudian waktu duga di kapal, karena itu waktu duga di kapal menunjukkan berarti ini mencari BTDW. Kemudian karena ini di bujur timur berarti dikurangkan. Maka kita kurangkan atas dikurangi bawah. Tentu ini tidak bisa, berarti pinjam 24, berarti 2850 dikurangi 74, berarti ketemu 21 jam 21 45 22. Jadi tanggalnya berubah sehari karena sudah dipinjam. Jadi menjadi tanggal 3 bulan 4. GMT duganya. Mencari lalu. Kemudian GMT duga tanggal 3 bulan 4 adalah 21 45 22. Sehingga GMT tanggal 1 bulan 4 adalah jam 8. Maka selisih waktu sama dengan 2 hari 13 jam 45 menit 22 detik atau 2,57 hari. Lalu sama dengan selisih waktu kali langkah.
Lalu 2,57 kali 2 minus 2 sekon sama dengan minus 5,4 sekon. Untuk detik dibulatkan menjadi minus 5 sekon. Ingat, jika kurang dari 0,5 dihapuskan. Kemudian PPW kita tahu di soal adalah 95507. Ini sehingga berbeda dengan ini, berbeda lebih dari 6 jam. Berarti PPW harus ditambah 12 sehingga PPW menjadi 21,5507. Kemudian kita masukkan ke sini. Sama dengan kita tambahkan, maka GMT sejati tanggal 4 bulan April 2016 adalah jam 21.55. Ini 21.55 menit 2 detik. Ini jadi GMT sejati tanggal 3 bulan 4 2016 adalah jam 21.55 menit 2 detik. Jadi GMT tanggal ini adalah kita sudah sebut tadi 21 tanggal 3 April 2016 jam 21.55 menit 2 detik. 5B, kalau tadi ada dengan menggunakan local main time, sekarang menggunakan waktu tolok WIB, karena WIB sudah tahu tidak perlu membuka daftar. Tapi kalau dimanapun kalian sudah hafal di daerah mana delta toloknya berapa, tidak perlu lihat daftar. Tapi kalau belum hafal, sebaiknya lihat daftar supaya tidak keliru. Cara mengerjakan tentu sama dengan yang sebelumnya. Hanya yang beda mencari GMT juga. GMT juga 2150. Ini hanya dalam bulat-bulat saja. Kita sama, yang bedanya hanya di sini. Di sini berbeda. Kemudian mencari lalu sama dengan yang tadi. Ketemu selisih waktunya adalah 2,57 hari. Sehingga lalu sama dengan selisih waktu kali langkah. 2,57 kali minus 2 sama dengan minus 5 sekon. Nah, PPB tadi kita sudah merubah. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 21,5502. Jadi ini sama, yang beda hanya mencari GMT juga. Menghitung selanjutnya sama, tidak ada bedanya antara 6A dan 6B. Local main time dan standard time atau waktu tolok. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pelajari, kemudian setelah itu kerjakan PR-nya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.